Kadang dalam hidup, kita terlalu sibuk memikirkan doa untuk diri sendiri. Kita memohon agar hidup kita lebih baik, agar masalah kita selesai, agar jalan kita dimudahkan. Itu wajar, karena manusia memang ingin tenang, ingin bahagia, ingin merasa cukup. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa doa bukan hanya untuk diri sendiri. Doa adalah bentuk kasih yang paling sunyi, tapi paling dalam. Saat kita berdoa untuk orang lain, tanpa mereka tahu, kita sedang menyalakan cahaya kecil di dalam hati kita sendiri. Cahaya itu tumbuh setiap kali kita mendoakan dengan tulus. Ia tidak berkurang, malah bertambah, karena setiap niat baik yang keluar dari hati selalu kembali membawa ketenangan pada diri kita. Mungkin kita pernah mendoakan seseorang yang sedang sakit. Kita berharap mereka cepat sembuh, dan saat itu, tanpa kita sadari, hati kita ikut menjadi ringan. Kita merasa tenang, seolah energi kebaikan itu juga mengalir ke dalam diri kita. Itulah hukum sederhana dari kehidupan. Apa yang kita kirim dengan tulus akan kembali dengan ketulusan yang sama. Doa tidak pernah hilang di udara. Ia berputar, menembus ruang, dan kembali menyentuh hati pengirimnya. Dalam pandangan spiritual, manusia saling terhubung lewat niat dan getaran hati. Kita mungkin tidak melihatnya, tapi kita bisa merasakannya. Ketika kita mendoakan seseorang agar kuat, sebenarnya kita sedang menumbuhkan kekuatan dalam diri kita juga. Ketika kita berdoa agar orang lain menemukan kedamaian, kita pun sedang menanam benih kedamaian di dalam diri sendiri. Berdoa untuk orang lain bukan berarti kita melupakan diri sendiri. Justru disitulah letak kedewasaan batin. Kita mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak harus bersifat pribadi, bahwa ketenangan tidak hanya datang saat kita mendapatkan sesuatu, tetapi juga ketika kita memberi doa dengan hati yang ikhlas. Mendoakan orang lain adalah latihan untuk hati. Latihan untuk tidak selalu memusatkan hidup pada diri sendiri. Latihan untuk percaya bahwa kebaikan yang kita kirim akan menemukan jalannya kembali pada kita. Ketika kita berdoa untuk orang yang sedang berjuang, untuk mereka yang kehilangan arah, untuk seseorang yang sedang merasa sendiri, maka sebenarnya kita sedang memperkuat tali tak terlihat antara jiwa kita dengan mereka. Dan di saat yang sama, kita sedang memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Doa adalah energi. Energi itu tidak pernah sia-sia. Ia menembus waktu dan jarak. Ia bekerja secara halus, mungkin tidak selalu terlihat, tapi selalu terasa. Maka jangan ragu untuk berdoa bagi siapapun, bahkan untuk mereka yang pernah melukai kita, karena saat kita bisa mendoakan dengan tulus, disitulah tanda hati kita mulai pulih. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari hati yang mampu mendoakan, meski pernah disakiti. Ingatlah, setiap doa yang kita panjatkan untuk orang lain akan menumbuhkan kedamaian dalam diri sendiri. Doa itu bagaikan air yang jernih. Semakin sering kita mengalirkannya,
semakin bersih hati kita dari debu amarah dan iri. Dan dari hati yang bersih, kebaikan akan mengalir lebih mudah. Berdoalah untuk mereka yang kamu cintai, untuk mereka yang tidak kamu kenal, bahkan untuk mereka yang tidak menyukai kamu. Karena setiap doa adalah bentuk cinta yang tak perlu balasan. Dan cinta yang tulus selalu membawa kita kembali pada ketenangan. Maka jika suatu hari kamu merasa lelah, cobalah berdoa untuk orang lain. Bukan karena kamu harus, tapi karena kamu ingin menyalakan cahaya. Cahaya itu akan memantul kembali ke dalam dirimu, memberi hangat, memberi tenang, dan di sanalah maknanya bahwa mendoakan orang lain sejatinya adalah mendoakan diri sendiri. Hati yang tulus tidak pernah kehilangan arah. Ia hanya berputar dalam lingkaran kasih yang terus kembali pada sumbernya. Teruslah berdoa, teruslah menebar kebaikan dengan ketulusan. Karena setiap doa yang kamu kirim adalah langkah menuju kedamaian yang lebih dalam. Hati yang mendoakan adalah hati yang hidup. Dan hati yang hidup adalah hati yang penuh cinta. Dan mungkin di setiap doa yang kita ucapkan untuk orang lain, ada bagian dari diri kita yang ikut disembuhkan. Setiap kali kita berharap orang lain bahagia, kita sedang mengingatkan diri sendiri tentang arti kebahagiaan yang sejati. Doa mengajarkan kita untuk melepaskan, untuk tidak memaksa hidup berjalan sesuai keinginan kita, melainkan menyerahkan semuanya pada kehendak yang lebih besar, sambil tetap menanamkan cinta di setiap niat yang kita kirimkan. Ketika hati mampu mendoakan tanpa pamrih, saat itulah jiwa mulai menemukan keseimbangannya. Tidak ada lagi rasa kurang, tidak ada lagi rasa takut kehilangan. Yang tersisa hanyalah kedamaian yang perlahan tumbuh dari dalam. Dan ingatlah, doa bukan sekadar ucapan, tetapi juga napas dari jiwa yang ingin terus terhubung pada kebaikan. Selama hati masih mampu berdoa untuk orang lain, hidup kita tidak akan pernah kehilangan arah. Jika kamu merasakan kedamaian dari pesan ini, ikuti perjalanan batin bersama kami di Hati Nusantara Channel. Tempat di mana setiap doa, makna, dan ketulusan menemukan rumahnya. Pernahkah kamu merasa lelah berdoa? Bukan karena tidak percaya, tapi karena merasa doa-doamu tak pernah sampai. Padahal doa tidak pernah hilang, melainkan berdiam di antara waktu, menunggu saat yang tepat untuk menjelma menjadi kekuatan dalam dirimu. Doa bukan tentang cepat atau lambat. Doa sejati tidak diukur dari seberapa cepat jawaban datang, melainkan dari seberapa tenang hati setelah mengucapkannya. Ketika doa lahir dari hati yang tulus, ia tidak perlu tergesa untuk dibuktikan. Karena doa bukan permintaan kepada waktu, melainkan percakapan antara jiwa dan Sang Pencipta. Setiap kali kita berdoa, kita sedang membuka ruang di dalam diri. Ruang untuk menerima, untuk memahami, untuk mengikhlaskan. Kadang bukan keadaan yang berubah setelah berdoa, melainkan diri kita yang berubah menjadi lebih kuat untuk menjalaninya. Inilah rahasia halus dari doa.
Ada kalanya doa membuat kita diam lebih lama, bukan karena Tuhan tak mendengar, tetapi karena jiwa sedang belajar mendengarkan dengan cara yang lebih dalam. Saat itulah doa mengalir menjadi ketenangan. Ia menenangkan hati yang resah, menyembuhkan luka yang belum sempat diceritakan kepada siapapun. Berdoa bukan hanya meminta sesuatu yang belum ada, tetapi juga cara untuk berterima kasih atas yang sudah kita miliki. Doa yang paling jujur sering lahir dari kesederhanaan, dari rasa syukur, dari pengakuan bahwa kita ini kecil, dan dari keyakinan bahwa ada kekuatan besar yang selalu menjaga. Ketika seseorang berdoa untukmu tanpa sepengetahuanmu, itu adalah bentuk cinta paling tulus yang bisa diberikan manusia. Dan ketika kamu berdoa untuk seseorang tanpa mereka tahu, itulah saat hatimu sedang disembuhkan oleh kasih tanpa syarat. Karena setiap doa yang kita kirim dengan niat baik akan selalu kembali membawa kebaikan dalam bentuk lain. Doa juga mengajarkan kita tentang keikhlasan. Terkadang kita tidak mendapatkan yang kita minta, tapi kita diberikan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Hanya saja, seringkali kita baru menyadarinya jauh setelah waktu berlalu. Disitulah letak kebijaksanaan doa. Ia tidak menuruti kehendak kita, tapi menuntun kita pada jalan yang lebih tepat. Ada momen ketika doa terasa seperti keheningan yang panjang. Namun di balik keheningan itu, ada percakapan yang lembut antara hati dan semesta. Doa tidak selalu harus terdengar, karena Tuhan memahami bahkan bisikan yang tak pernah diucapkan. Yang penting adalah kehadiran hatimu saat berdoa. Itulah yang membuat doa hidup dan bernyawa. Jangan takut jika doamu belum tampak hasilnya. Setiap doa adalah benih, dan setiap benih membutuhkan waktu untuk tumbuh. Ada yang tumbuh cepat, ada yang menunggu musimnya sendiri untuk mekar. Kita hanya perlu terus menyiraminya dengan keyakinan dan kesabaran. Dan jika suatu hari kamu merasa tak sanggup berdoa lagi, berdiam dirilah sejenak. Kadang, diam itu sendiri adalah doa yang paling dalam. Karena dalam diam, hati berbicara jujur, dan jiwa menemukan jalannya untuk kembali pulang kepada kedamaian. Doa bukan tentang seberapa sering kita mengucapkannya, tapi seberapa sungguh kita hadir di dalamnya. Ia adalah jalan sunyi yang menuntun kita untuk memahami makna hidup, bukan sekadar meminta perubahan, tapi menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Maka jangan biarkan doa menjadi beban, biarkan ia menjadi teman dalam perjalananmu. Setiap bisikan yang kau panjatkan, setiap harapan yang kau titipkan, semuanya akan menemukan jalannya sendiri. Tidak tergesa, tidak hilang, hanya menunggu waktu terbaik untuk kembali menjadi nyata. Jika kamu merasakan kedamaian dari pesan ini, ikuti perjalanan batin bersama kami di Hati Nusantara Channel. Tempat di mana setiap doa, makna, dan ketulusan menemukan rumahnya. Setiap doa lahir karena ada sesuatu yang diharapkan. Tidak ada doa yang dibuat tanpa tujuan, sebab dalam doa, manusia menyampaikan isi hatinya kepada Sang Pencipta. Doa adalah jembatan antara keterbatasan dan harapan.
Ia bukan hanya bentuk pengakuan, melainkan juga kepercayaan penuh bahwa apa yang diminta bisa terjadi dengan izinnya. Banyak orang berdoa setiap hari, namun hanya sebagian yang benar-benar merasakan makna dikabulkannya doa. Bukan karena Tuhan membeda-bedakan, melainkan karena tidak semua doa diucapkan dengan hati yang utuh. Doa yang lahir dari keraguan sulit sampai ke tujuan, sedangkan doa yang tulus dan yakin menembus apapun penghalangnya. Ketika seseorang berdoa dengan hati jujur, ia sedang membuka ruang bagi kehendak Tuhan untuk bekerja. Bukan sekadar menyebut keinginan, tetapi menyerahkan seluruh dirinya dalam keyakinan bahwa Tuhan Maha Mendengar dan Maha Mampu. Di sanalah rahasia doa yang dikabulkan, bukan pada panjangnya ucapan, melainkan pada kedalaman keikhlasan yang menyertainya. Ada kalanya doa terasa sederhana. Kita hanya berkata dalam hati, "Ya Tuhan, bantu aku melewati hari ini." Namun jika kalimat itu keluar dari ketulusan, seluruh semesta akan bergerak untuk membantunya. Tuhan tidak menilai keindahan kata, tetapi menilai kesungguhan hati yang mengucapkannya. Karena itu, tidak perlu mencari cara yang rumit untuk berdoa. Yang penting adalah kejujuran dalam menghadap kepadanya. Doa yang dikabulkan bukan karena banyaknya permintaan, melainkan karena keselarasan antara isi hati manusia dengan kehendak Tuhan. Ketika hati bersih, doa menjadi ringan untuk naik. Ia tidak terhalang oleh iri, marah, atau rasa tidak percaya. Dan saat doa itu sampai, jawabannya seringkali datang dengan cara yang lebih indah dari yang pernah dibayangkan. Dalam hidup, kita sering melihat doa yang dikabulkan seolah keajaiban. Doa yang tulus adalah energi yang selaras dengan kebenaran. Ia tidak bertentangan dengan kehendak semesta, sehingga alam pun ikut mengalirkan jalan agar doa itu terwujud. Inilah sebabnya orang yang berdoa dengan niat baik selalu menemukan jalan keluar dari kesulitannya, meski awalnya tampak mustahil. Doa yang dikabulkan juga mengajarkan kita bahwa keajaiban tidak selalu datang dari luar, tetapi bisa lahir dari perubahan dalam diri. Ketika seseorang benar-benar percaya, ia mulai bertindak sejalan dengan doanya. Keyakinannya menggerakkan langkah, dan tindakannya mempercepat terwujudnya permohonan itu. Doa bukan hanya kata yang diucap kepada Tuhan, tetapi juga kekuatan yang membentuk tindakan manusia sehari-hari. Banyak yang berpikir doa cukup dengan ucapan, padahal doa sejati membutuhkan kesadaran untuk hidup sesuai dengan isinya. Ada waktu ketika doa dikabulkan cepat, ada juga saat harus melalui proses panjang. Namun keduanya tetap dikabulkan jika sesuai dengan kebaikan. Perbedaan waktu hanyalah cara Tuhan melatih kesadaran kita. Yang penting bukan seberapa cepat jawaban datang, melainkan keyakinan bahwa doa itu pasti sampai. Setiap kali kita berdoa dengan hati bersih, sebenarnya jawaban sudah mulai bekerja. Kita hanya belum melihat bentuk akhirnya. Doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Bahkan ketika hasilnya belum tampak,
Doa itu sudah mengubah arah hidup seseorang. Ia menguatkan hati, menenangkan pikiran, dan membuka jalan bagi hal-hal baik untuk datang. Setiap doa yang benar akan kembali membawa kebaikan, karena Tuhan tidak menolak kejujuran hati manusia. Ada hal yang sering dilupakan. Tuhan selalu menepati janjinya, dan salah satu janji itu adalah mengabulkan doa. Namun Ia tidak mengabulkan semua keinginan, hanya yang membawa manfaat dan kebaikan sejati. Inilah sebabnya doa orang yang ikhlas jarang meleset, karena yang ia minta sudah sejalan dengan kebijaksanaan Tuhan itu sendiri. Mereka tidak memaksa, tetapi percaya penuh bahwa yang terbaik pasti diberikan. Pada akhirnya, doa bukan sekadar suara yang naik ke langit, tetapi keyakinan yang menggerakkan seluruh kehidupan. Ketika seseorang benar-benar percaya bahwa Tuhan mendengar, ia mulai berbicara dengan cara yang lebih lembut, berbuat dengan hati yang lebih bersih, dan menerima dengan perasaan yang lebih lapang. Inilah tanda doa telah dikabulkan, bukan hanya dalam hasil, tetapi dalam perubahan diri yang membawanya lebih dekat kepada Tuhan. Doa adalah permohonan, namun juga bukti kepercayaan bahwa hidup tidak berdiri sendiri. Dan setiap kali kita berdoa dengan kesungguhan, kita sebenarnya sedang menulis jalan bagi harapan menjadi nyata. Tidak ada doa yang sia-sia, karena di setiap doa yang tulus, ada kehendak Tuhan yang sedang bekerja. Kadang manusia hanya melihat hasil doa sebagai ukuran dikabulkan atau tidak. Padahal Tuhan sering menjawab dengan cara yang tidak kita sadari. Seseorang bisa saja berdoa, meminta kekuatan, lalu Tuhan memberinya ujian agar ia belajar menjadi kuat. Ada yang berdoa meminta kesabaran, dan Tuhan mengirimkan keadaan yang membuatnya belajar menahan diri. Di situ doa sedang dikabulkan, bukan dalam bentuk yang diinginkan, tetapi dalam bentuk yang memampukan. Ketika doa sudah menyatu dengan hati yang yakin, setiap langkah dalam hidup terasa seperti bagian dari jawaban. Kita mulai melihat tanda-tanda kecil, kejadian yang tampak kebetulan namun sebenarnya penuh makna. Kita merasa dituntun tanpa tahu bagaimana caranya, dan hati menjadi tenang meski situasi belum berubah sepenuhnya. Itulah bukti bahwa doa sedang bekerja secara nyata, bukan di langit, tetapi di dalam perjalanan hidup kita sendiri. Doa yang dikabulkan bukan hanya yang menghasilkan sesuatu yang besar. Kadang yang paling berharga justru yang kecil, seperti ketenangan di tengah kekhawatiran, atau kelegaan ketika akhirnya mampu memaafkan. Itu semua adalah bentuk kabar baik dari Tuhan, yang hadir melalui hal sederhana, namun menyentuh. Maka jangan ukur doa dari hasil yang terlihat, karena sebagian besar jawabannya datang dalam wujud rasa yang sulit dijelaskan. Tuhan tidak pernah menutup telinga bagi orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Setiap bisikan, ucapan, keresahan hati, dan bahkan tangisan dalam diam didengar sepenuhnya oleh Yang Maha Mengetahui. Semuanya disimpan dalam ketetapan waktunya yang paling tepat.
Dan setiap doa yang benar-benar tulus akan menemukan jalannya untuk menjadi nyata pada saat yang ditentukan. Disitulah arti dari doa yang sebenarnya. Ia mengajarkan kepercayaan, kerendahan hati, dan pengakuan bahwa manusia hanyalah makhluk yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan